Jadi sekarang kamu menghasut Mirsa supaya aku maafin. Enggak Pak, Mbak Ranti nggak menghasut saya. Saya cuma nggak mau aja lihat Pak Reza dan Mbak Ranti jadi nggak akur kayak gini. Lagian kan masalah saya sudah selesai. Saya nggak ditahan. Dan kasus saya juga sudah tuntas, Pak. Enggak, Mirsa, masalahnya saya sudah nggak bisa percaya lagi sama Ranti. Apa yang sudah dilakukan ke kamu, itu udah keterlaluan. Saya nggak bisa maafin dia. Maaf Pak sebelumnya. Tapi menurut saya, nggak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Dan saya yakin Mbak Ranti bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi tolong Pak, tolong hapus kursinya Mbak Ranti. Dan biarkan Mbak Ranti kerja lagi di sini. Aurel juga pasti akan sangat sedih kalau ngeliat Pak Reza dan Mbak Ranti nggak akur seperti ini Pak. Udah Mirsa, ini memang salah saya. Jadi saya akan tanggung semua resikonya ya. Mbak, Pak Reza saya mohon dipertimbangkan lagi. Oke. Ini karena kamu yang minta. Saya cabut skorsinya Ranti. Dan Ranti sekarang udah boleh kerja lagi seperti biasa. Tapi kamu ingat ya, Ran, aku nggak mau ini kejadian lagi. Kalau sampai ini kejadian lagi, lain kali aku bisa lebih marah daripada ini. Mirsa, makasih ya. Saya nggak tahu gimana caranya ngebalas semua kebaikan kamu. Mas, makasih juga buat kesempatannya. Aku janji nggak akan sia-siain kesempatan ini. Kamu juga harus tahu kalau sekarang Mirsa udah aku angkat jadi staf admin di sini. Oh, ya ampun, selamat ya Mir. Saya ikut seneng loh dengernya. Makasih ya Mbak Ranti. Sepertinya saya harus belajar banyak sama Mbak Ranti. Ya udah, kalau gitu saya ajarin sekarang ya. Aku permisi dulu ya Mas. Makasih Pak Reza. Mohon perhatian semuanya. Saya secara pribadi ingin meminta maaf kepada kalian semua atas kejadian yang terjadi. Karena perbuatan saya yang tidak sepantasnya. Dan saya juga ingin menyampaikan pengumuman penting. Mulai hari ini Mirsa naik jabatan menjadi staf administrasi. Selamat ya Mirsa. Selamat ya Mir. Selamat ya Mir. Terima kasih semuanya. Ya udah kalau gitu Mirsa, ikut saya ya. Biar saya kasih tahu job desk kamu sampai kamu paham. Ya. Kenapa aku masih ragu sama Ranti? Aku nggak yakin dia berubah. Yan, gue udah pikirin yang lo bilang tadi. Gue juga ngerasa bersalah. Dan gue ngerasa dihantui selama ini. Mungkin gue akan semarah keluarga korban. Kalau gue ada di posisi mereka. Gue mau langsung ketemu keluarga korban. Buat minta maaf. aku tahu lo masih punya hati nurani, Yan. Thank you. Kapan lo bisa? Lo atur aja waktunya. Tapi gue ada sedikit masalah. Masalah apa? Gue lagi butuh uang. Dan
Ini urusan mendesak. Gue butuh 20 juta. Dan gue harap lu bisa pinjemin gue. Gue bakal balikin secepatnya. Gue janji. Lo bukan mau kabur kan? Enggak, Zak, beneran. Kali ini gue janji buat memperbaiki hubungan pertemanan kita. Dan kali ini gue gak akan sia-siain kesempatan ini. Udah capek dipenuhi rasa dendam dan benci. Gue mau berubah. Dan gue harap lo percaya sama gue, Zak. Oke. Gue pegang janji lo. Nomor rekening gue berapa? Sudah ya? Makasih ya, Zak. Cuma lo yang bisa gue andelin. Sama-sama ya. Contohnya ini, data karyawan. Kamu nyusun dan juga update terus semua divisi. Kalau misalnya ada laporan keuangan sederhana juga kamu catat. Terus kalau ada surat masuk, surat keluar, itu kita yang handle. Jadi begitu nanti ada yang minta atau mau disesuaikan, ya kita cross checknya gampang kalau kita bisa. Tapi Mbak, saya takut nanti saya nggak bisa mengerjakan tugas saya dengan baik. Tapi insya Allah saya tetap coba. Ya memang kerja di divisi administrasi itu tuh ribet. Tapi justru di situ tantangannya. Kalau kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik, ada kepuasan tersendiri. Dan saya yakin kamu bisa. Insya Allah ya Mbak. Semoga saya bisa. Tapi nanti kalau saya masih mau tanya-tanya ke Mbak Ranti, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa banget. Justru saya seneng kalau kamu mau belajar ya. Ternyata gampang banget ngelabuin Mirsa. Aku akan terus pura-pura baik di depan kamu dan diam-diam jatuhin kamu, Mirsa. Mah, itu bukannya papa sama kakak Putri, Mah. Itu. Beneran gak sih? Kakak Penari mau ambil papa dari mama. Kasihan mama jadi sedih. Kalau kakak penari itu sebenarnya gak baik. Dia punya niat jahat, sayang. Dia mau mengambil papahnya Akira dari mama. Akira. Akira sayang, buka pintunya sayang. Akira. Buka dong pintunya sayang, jangan dikunci. Akira, mama sama oma boleh masuk ya sayang? Mas. Ada apa? Akira kenapa? Akira ngunci pintu, Mas. Aku ambil kunci cadangan. Akira, saya kenapa nangis? Ada masalah di sekolah. Akira cerita sama papa. Papa janji ya. Janji apa sayang? Janji temenin mama. Kenapa Akira ngomong begini? Apa ada hubungannya sama doktrin Karina sama ibu ke Akira? Papa mau kan janji? Papa janji sayang. Papa akan selalu temenin mama dan gak akan pernah ninggalin mama. Tapi
Sekarang akhirnya jangan nangis ya. Kasih ya, Pak. Bisa? Pak Reza, Gimana tadi? Ranti beneran ngajarin kamu? iya Pak. Mbak Ranti sudah banyak ngajarin saya. Dan penjelasannya Mbak Ranti juga mudah saya mengerti. Baguslah kalau begitu. Ini kamu udah mau pulang? Iya Pak. Kamu gak mau ketemu dulu sama Aurel? Dia bilang katanya kangen tuh sama kamu. Oh, lain kali ya Pak. Salam buat Aurel. Pak Reza gimana masalahnya sama Bian? Apa dia sudah mau ketemu sama ibu saya? Alhamdulillah, dia sudah mau ketemu sama ibu kamu dan kamu. Kita tinggal tunggu aja ya. Alhamdulillah, saya lega dengernya. Ya semoga masalah ini cepat selesai. Soalnya saya juga nggak enak kalau ngeliat ibu saya selalu bersikap seperti itu sama bapak. Gak apa-apa Mirsa, kamu gak perlu ngerasa gak enak. Ya udah kalau gitu saya duluan ya Pak. Hati-hati. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam.